Oke, hari ini kita akan belajar mengenai alat pembayaran, di mana ini merupakan sub materi lanjutan dari materi bank sentral. Jadi, alat pembayaran itu memiliki dua macam, yaitu tunai, alat pembayaran tunai, dan alat pembayaran non-tunai. Untuk alat pembayaran tunai sendiri, seperti yang kita ketahui, itu adalah berupa uang. Nah, dalam mencapai atau menentukan uang sebagai alat pembayaran tunai itu ada sejarah-sejarahnya. Yang pertama itu ada tahap barter. Jadi pada zaman dahulu itu manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara meramu dan berburu. Nah, karena hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan yang semakin banyak, manusia membutuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhinya dengan cara barter. Jadi barter ini merupakan sistem pertukaran barang dengan barang. Dan barter ini merupakan sistem yang pertama kali dikenal dalam perdagangan. Namun seperti yang kita ketahui bahwa ternyata terdapat beberapa kelemahan-kelemahan dalam menjalankan tahap barter tersebut. Yang kedua itu adalah tahap uang barang. Jadi karena adanya kelemahan dan kesulitan dalam menjalankan tahap barter tadi, menyebabkan manusia itu berusaha keras untuk mencari alat pertukaran lainnya. Jadi mulailah digunakan barang-barang tertentu sebagai alat pertukarannya, atau yang biasa disebut dengan uang barang. Jadi uang barang itu adalah tahap yang biasanya barang yang digunakan sebagai alat pertukaran memiliki nilai yang tinggi dan mudah diterima oleh orang banyak. Namun ternyata pada tahap uang barang tersebut memiliki kelemahan-kelemahan juga, sehingga masyarakat pada zaman dulu itu beralih ke tahap uang logam. Jadi uang logam ini kan merupakan pembaharuan, mencari celah yang lebih efektif dan efisien. Akhirnya digunakanlah emas dan perak sebagai alat pertukaran. Emas dan perak digunakan sebagai alat pertukaran karena dianggap mudah untuk dibagi-bagi dan memiliki nilai yang tetap. Nah, pelaksanaannya penggunaan uang logam ini dirasa kurang praktis ternyata, karena disebabkan bentuk logam dan beratnya itu susah untuk dibawa kemana-mana dalam jumlah yang besar. Dan pada akhirnya sampailah kita ke tahap uang kertas, di mana tahap uang kertas ini merupakan penyempurnaan kelemahan dari uang logam tadi. Karena tadi memiliki kelemahan dan sepertinya tidak akan efektif jika terlalu lama dilakukan, maka disempurnakan menjadi tahap uang kertas. Uang kertas ini ternyata lebih ringan dan dibawa kemana-mana saja dalam jumlah banyak, juga lebih efektif dan praktis saat membawa. Nah, itu merupakan sejarah dari uang yang merupakan alat pembayaran tunai. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai syarat-syarat uang. Yang pertama itu disukai oleh masyarakat. Jadi suatu barang yang dapat digunakan sebagai uang apabila dia itu disukai dan diterima oleh orang banyak. Yang kedua itu nilainya stabil. Nah, suatu barang itu digunakan sebagai uang apabila mempunyai nilai yang stabil dan diusahakan hanya memiliki fluktuasi yang kecil. Karena kalau misalnya dianya tidak memiliki nilai yang stabil, maka kepercayaan masyarakat terhadap uang tersebut akan berkurang. Lalu yang ketiga itu mudah disimpan. Yang keempat memiliki jaminan. Setiap uang yang diterbitkan harus mempunyai jaminan, karena tanpa adanya jaminan, kepercayaan masyarakat akan uang akan menjadi berkurang. Lalu yang kelima tidak mudah rusak. Yang keenam mudah dibagi. Uang yang seharusnya dapat dibagi dalam berbagai satuan unit tertentu dengan berbagai nominal, baik itu nominal kecil maupun nominal besar, dimaksudkan untuk mempermudah dalam melakukan suatu transaksi. Jadi kalau misalnya kita memiliki uang dengan nominal yang tinggi, itu bisa kita bagi-bagi. Maksudnya dibagi bukan dibagi dirobek terus itu kita bagi satu persatu, namun nominalnya kita dapat bagi menjadi lebih kecil lagi. Misalnya kita memiliki uang 100.000, kita bagi menjadi 50.000, lalu bisa kita bagi lagi menjadi 20.000, 50.000, 20.000-nya 2, 10.000-nya 1 gitu. Itu yang dimaksud dengan mudah dibagi. Yang ketujuh itu mudah dibawa. Nah,
Selanjutnya kita akan belajar mengenai fungsi uang. Fungsi uang sendiri itu ada dua. Yang pertama fungsi asli dan fungsi turunan. Oke, ini adalah fungsi asli dan fungsi turunan. Jadi fungsi asli itu ada dua. Yang pertama itu adalah alat tukar. Jadi misalnya kayak gini, seorang petani itu membutuhkan cangkul, terus dia dapat menjual hasil panen untuk mendapatkan uang. Uang hasil penjualan panen tersebut digunakan untuk membeli cangkul. Sebagai seorang siswa, Anda akan membeli buku. Misalnya kayak gini, contoh kedua, kalian seorang siswa ingin membeli buku dengan uang. Jadi uang itu sebagai alat tukar. Kalian memberikan uang kepada penjual, lalu kalian mendapatkan buku yang kalian inginkan. Nah, yang kedua itu fungsi aslinya adalah alat satuan hitung. Jadi sebagai satuan hitung, uang digunakan untuk menghitung harga sebuah barang. Nilai suatu barang dapat diukur dengan uang. Bisa kayak gini, misalnya kalian membeli pulpen harganya 6.000, buku tulis harganya 2.000. Jadi otomatis secara tidak langsung menunjukkan bahwa nilai pulpen itu 3 kali nilai buku tulis. Gitu maksudnya. Nah, yang kedua itu ada fungsi turunan. Fungsi turunan itu yang pertama sebagai alat pembayaran hutang. Jadi kalau misalnya kalian memiliki hutang atau mencicil, kalian bisa menggunakan uang sebagai standar pembayaran. Yang kedua itu ada fungsi turunan berupa alat penyimpan kekayaan. Gini misalnya, seseorang itu kan berusaha untuk tidak mengkonsumsi semua pendapatannya. Nah, sisa pendapatan yang tidak dikonsumsi atau yang berlebih disimpan di rumah atau di bank untuk keperluan pada masa yang akan datang. Ibaratnya menabung kita. Dengan kata lain, manusia itu menyimpan uang untuk kebutuhan masa mendatang atau mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga sebelumnya. Jadi ibaratnya uang itu sebagai fungsi turunan yang kedua, yaitu alat penyimpan kekayaan. Kita itu menabung untuk mencegah atau mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga. Yang ketiga itu alat pemindah kekayaan. Jadi ibaratnya uang itu dapat berfungsi untuk mengalihkan nilai. Misalnya kayak gini, misal Ibu Linda ini dipromosikan untuk pindah ke perusahaan yang baru untuk menduduki jabatan kepala cabang di luar kota. Jadi sebelumnya Ibu Linda ini memiliki rumah, punya rumah yang berada di Sumatera Selatan misalnya. Nah, karena dia awalnya itu udah punya rumah di Sumatera Selatan atau di Palembang misalnya kan. Nah, karena dia ini ternyata disuruh untuk keluar kota karena sudah dipromosikan, jadi dia ini punya hasrat untuk memindahkan rumah miliknya tersebut ke luar kota tersebut. Bukan maksudnya itu memindahkan rumahnya itu dibawa rumahnya ke sana, tetapi dia itu menemukan jalan tengahnya. Berupa apa? Yaitu menjual rumah. Menjual rumah tersebut dan membeli rumahnya di kota yang baru. Menurutnya itu tidak mungkin memindahkan fisik rumah. Berarti kan kita tidak mungkin untuk memindahkan rumahnya, tetapi uang itu juga bisa berfungsi sebagai alat pemindah kekayaan. Nah, lalu yang keempat itu adalah alat penunjuk harga. Jadi uang digunakan sebagai alat untuk menunjukkan harga suatu barang yang akan dibeli maupun yang akan dijual. Itu merupakan fungsi dari uang, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, dalam jenis uang itu ada 4. Yang pertama itu ada dari bahannya, berdasarkan bahannya. Lalu yang kedua ada berdasarkan nilainya. Yang ketiga itu adalah lembaga yang mengeluarkan. Dan yang keempat itu kawasannya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu berdasarkan bahan pembuatannya. Jadi uang berdasarkan bahan pembuatannya itu terdiri dari 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Jadi uang logam itu adalah uang yang dimana
bahannya itu kan terbuat dari logam, bisa berupa emas, bisa berupa perak, atau logam lainnya yang beredar sebagai alat pembayaran. Itu adalah uang logam. Sedangkan uang kertas itu adalah uang yang bahannya terbuat dari kertas, serta penggunaannya itu diatur oleh undang-undang dan kebiasaan, karena tidak sembarangan. Uang tersebut beredar sebagai alat pembayaran. Itu merupakan jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. Nah, yang kedua itu ada jenis uang berdasarkan dari nilainya. Nah, jadi berdasarkan nilai uang itu terdiri dari dua. Yang pertama full bodied money, yang kedua representatif full bodied money. Jadi kalau yang full bodied money atau uang nilai penuh itu merupakan uang yang nilai bahannya itu atau nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal atau nilai penuh yang terdapat pada standar emas. Misalnya kayak gini, jika uang emas itu mengandung emas, misal kita punya uang 1000 yang ada kelapanya itu kan ternyata mengandung emas katanya. Misalkan uang tersebut mengandung emas 5 gram, maka nilai uang 1000 rupiah tadi jika ditukar itu seharga emas yang terkandungnya emas 5 gram. Itu full bodied money. Tapi kalau representatif full bodied money itu uang yang tidak bernilai penuh. Jadi uang yang nilai bahannya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Umumnya itu biasanya uang kertas. Misal kalian punya uang 10.000 atau 20.000. Nominalnya atau besarannya itu adalah berupa 10.000 atau 20.000 tadi. Tapi bisa jadi bahan pembuatannya, nilai bahannya kertas tadi itu bisa saja hanya 200 rupiah, bukan 10.000 atau melebihi dari itu. Itu adalah representatif full bodied money. Yang ketiga, itu ada jenis uang berdasarkan lembaga pembuatannya. Jadi ada dua. Yang pertama uang kartal dan yang kedua itu uang giral. Jadi kalau uang kartal itu adalah uang kertas atau uang logam yang beredar di masyarakat, di mana dikeluarkan dan diatur peredarannya oleh pemerintah serta merupakan alat pembayaran yang sah. Jadi kita bukan Bank Indonesia itu bukan sekedar mencetak sebanyak mungkin, namun ada juga aturan-aturannya, di mana sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa Bank Indonesia itu kan tujuan awalnya itu adalah untuk menstabilkan nilai rupiah. Jadi tidak sembarangan untuk mencetak uang, maupun uang kartal dan uang giral. Nah, yang kedua itu ada uang giral. Jadi uang giral ini juga alat pembayaran, namun dia bukan berupa uang kertas dan uang logam. Dia berupa cek, biliet giro, lalu sejenisnya, di mana uang giral ini biasanya dikeluarkan oleh bank dan digunakan sebagai alat pembayaran. Yang keempat, itu ada jenis uang berdasarkan kawasannya atau negara yang mengeluarkan. Nah, yang pertama itu ada uang dalam negeri atau lokal. Jadi uang yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan. Misalnya rupiah adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, yang kedua itu adalah ada regional. Jadi kalau yang regional itu adalah uang yang berlaku dalam suatu kawasan tertentu yang lebih luas daripada uang lokal. Contohnya euro yang digunakan sebagai mata uang tunggal di benua Eropa. Jadi di benua Eropa itu biasanya menggunakan mata uangnya hanya euro. Sedangkan kalau misalnya internasional, berarti uang yang berlaku sebagai standar pembayaran internasional yang biasanya kita gunakan sekarang itu US dollar. Itu merupakan jenis-jenis uang berdasarkan bahannya, nilainya, lembaga, serta kawasannya. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai alat pembayaran non tunai. Jadi kayak gini,
Kalau alat pembayaran tunai itu berupa uang, di mana uang tersebut dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Sedangkan alat pembayaran non tunai itu berarti di luar dari uang. Biasanya dikeluarkan oleh bank-bank umum. Ingat ya, kalau bank-bank umum biasanya seperti BNI, BRI, BCA, Danamon dan sebagainya itu merupakan bank umum. Sedangkan bank sentral itu hanya ada satu, yaitu Bank Indonesia. Nah, yang pertama itu ada cek. Jadi cek itu merupakan perintah nasabah kepada bank untuk memberikan uang kepada orang yang namanya tertulis di dalamnya. Seperti yang sering kita tonton kayak di FTV dan segala macam itu kan mereka memberikan cek atau berupa lembar kertas di mana nasabahnya itu akan menuliskan sejumlah uang dengan berbagai nominal yang ingin dia tulis. Di situ juga tertulis nama orang yang akan diberikannya. Nah, nanti orang yang diberikan cek tadi bisa menukarkan cek tersebut ke banknya tadi untuk mencairkan dana. Yang kedua, itu ada biljet giro. Jadi biljet giro itu kayak surat perintah. Kalau tadi itu kan hanya secari kertas kayak itu. Nah, kita langsung bisa ngasih sama orang itu kertasnya. Sedangkan kalau biljet giro itu adalah surat perintah dari nasabah kepada bank. Jadi kita nggak langsung sama orangnya, tapi ke bank dulu. Jadi kita itu ke bank memberikan surat perintah, terus di surat perintah tersebut kita pindahkan buku, memindah bukukan sebagian dana kita ke rekening kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Itu adalah biljet giro. Jadi ingat ya, kalau cek itu berarti kita langsung ke orangnya. Kalau biljet giro itu berarti kita langsung ke bank memberikan surat perintah. Kalau kartu ATM seperti yang kita sudah ketahui semua bahwa itu merupakan alat pembayaran menggunakan kartu yang digunakan untuk melakukan penarikan atau memindahkan dana dan mengurangi simpanan yang dimiliki oleh pemilik kartu pada bank yang mengeluarkan kartu tersebut. Itu merupakan kartu ATM. Nah, yang keempat itu ada kartu kredit. Jadi kartu kredit ini kita bisa berbelanja di berbagai toko tanpa menggunakan uang tunai. Jadi hanya menggunakan kartu kredit. Ingat ya, asal saat kita berbelanja menggunakan kartu kredit itu masih berada dalam limit atau batas maksimal kredit yang diperbolehkan oleh bank. Biasanya setiap bulan nanti kita akan menerima tagihan berupa pemakaian kartu kredit kita dengan sejumlah uang yang telah kita belanjakan tersebut ditambah bunga dan biaya tambahan lainnya. Itu adalah kredit. Jadi kartu kredit itu ibaratnya tuh kartu untuk belanja. Nah, yang kedua itu ada kartu debit. Jadi beberapa bank itu memberikan jasa kartu debit yang mekanismenya memiliki kemiripan dengan giro. Nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya mengenai giro. Jadi kalau kartu debit ini kita dapat berbelanja tanpa uang tunai juga dan langsung mendebit rekening kita yang ada di bank yang bersangkutan. Jadi kalau kartu kredit nanti kita kan menerima tagihan di akhir bulan biasanya atau akhir tahun. Sedangkan kalau debit itu biasanya langsung dipotong. Itu adalah kartu debit. Yang keenam atau yang terakhir itu ada kartu ATM debit. Jadi kartu ATM debit itu merupakan alat pembayaran yang merupakan gabungan ATM dengan debit, sehingga fungsinya itu lebih banyak daripada kartu ATM biasanya. Nah, yang terakhir sebenarnya ada ada uang elektronik. Jadi uang elektronik itu merupakan uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk pembayaran dan atau pemindahan dana. Sekarang sudah pakai prepaid card atau kartu prabayar. Jadi kita itu kayak pakai barcode saja yang ada di handphone masing-masing atau menggunakan card. Jadi tanpa membawa uang kita sebenarnya sudah membawa uang, tapi tidak dengan uang asli,
tapi juga bisa menggunakan aplikasi, lalu juga bisa menggunakan uang elektronik lainnya berupa kayak ATM card dan sebagainya. Sekian pembelajaran dari Miss. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti akan Miss buka room diskusi mengenai alat pembayaran tunai dan non tunai. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya atau masih bingung, silahkan tulis di sana. Insya Allah langsung Miss jawab, tapi secara bertahap. Terima kasih, see you and bye bye.